Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu alim, sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman yang kuat, lisan selalu bersolawat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Tak terasa waktu begitu cepat berjalan dengan seiring kanan dan kiri. Tanpa sadar kita sudah berada hampir di penghujung Syawal. Dalam arti tali silaturahim di antara kita untuk saling memaafkan. Idul Fitri sudah hampir menginjak 7 hari. Artinya sudah hampir selesai Idul Fitrinya. Masuk ke dalam yaitu bulan Syawal, di mana bulan Syawal kita sudah tidak diharamkan puasa lagi, tetapi boleh puasa. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hari raya pertama, kedua, ketiga lagi gencar-gencarnya kita saling memaafkan selama 7 hari. Hari raya ke-7 sudah muncullah apa yang dinamakan Lebaran Ketupat. Semua maknanya sama. Apakah bedanya Lebaran Idul Fitri dengan Lebaran Ketupat? Semua maknanya sama. Saling menjalin yaitu memperkuat tali silaturahim. Saling memperkuat yaitu ukhuwah Islamiyah. Jadi tidak ada perbedaan makna daripada hari raya Idul Fitri kemudian hari raya Ketupat yang sudah menuju 7 harinya Idul Fitri. Ada pemahaman lain bahwa hari raya Ketupat, Lebaran Ketupat adalah penutup daripada Idul Fitri. Sudah kalau hari raya Ketupat, maka apa itu 1 Syawalnya istilahnya bodohnya habis. Lebarannya habis. Kalau sudah ditutup sama Lebaran Ketupat. Namun pertanyaannya, apakah ada riwayat, apakah ada hadis yang menyebutkan tentang Lebaran Ketupat? Tidak ada hadis tentang Lebaran Ketupat secara spesifik. Namun tidak ada juga yang melarang, hadis yang melarang kita merayakan Hari Raya Ketupat. Hari Raya Ketupat adalah peninggalan para wali-wali kita ketika menyebarkan agama Islam. Di situ pemaknaannya banyak sekali makna-maknanya yang tujuannya adalah memperkuat syariat Islam penyebaran pada waktu itu. Apakah ada riwayat hadisnya? Ada riwayat hadis tentang puasa sunnah di bulan Syawal yang berkaitan dengan Lebaran Ketupat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim nomor 1991. Riwayat hadisnya
adalah Rasulullah SAW qala, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahalanya berpuasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang berpuasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti pahalanya puasa setahun. Hadis riwayat Muslim. Pemaknaan hadis yang menyebutkan secara spesifik yang melandasi kesaksian hadis yang melandasi daripada hari raya Lebaran Ketupat itu tidak ada. Adanya di sini perintah untuk menjalankan puasa 6 hari di bulan Syawal. Maka dari itu, andai kata terjadi perbedaan tentang hari raya Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Ketupat, andai kata ada, jangan sampai mengagungkan Lebaran Ketupat dan selanjutnya dan begini-begini, terjadilah suatu perbedaan pendapat, terjadilah suatu perselisihan, jangan diperpanjang, jangan dibikin runcing, karena tujuannya adalah sama, jangan sampai menjatuhkan atau menggugurkan bahkan merongrong daripada nilai ukhuwah Islamiyah sesama muslim. Semuanya bagus. Apa yang mereka kaji bagus semua. Namun cuman jalannya aja beda. Maka perlunya ketika kita berkumpul dengan orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, ini perlunya seperti ini. Agar apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan tidak ngawur. Semua ada riwayat hadisnya. Nggak ngawur semuanya. Jangan diperdebatkan segala sesuatu yang berbeda pendapat hanya karena perselisihan yang nggak sepaham. Nanti kalau sudah diencokin pihak ketiga yang ingin memecah belah Islam dan Islam, jadi Islam dengan Islam, ini yang paling kacau, ini yang paling berat. Makanya berkumpullah bersama orang-orang yang soleh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'asyadiqin. Berkumpullah kita, beradalah ma'asyadiqin, sama orang-orang yang jujur. Kejujuran-kejujuran yang mereka lakukan sebagai hamba Allah, tidak pernah menipu, selalu pegang amanah. Ini yang paling penting sebagai dasar-dasar kita di dalam kita memacu menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah memperdebatkan masalah Lebaran Ketupat, Lebaran Idul Fitri. Nggak pernah. Semua dipakai bagus. Yang penting semua bertujuan untuk memperkuat syariat, bagus. Semua bertujuan untuk memperdalam ilmu agama, bagus. Tidak pernah mempersulit atau memperuncing suatu hal perbedaan, bagus. Nah, andai kata pemimpin-pemimpin seperti ini bisa adil terhadap rakyatnya, seorang ulama bisa membeberkan dengan penjelasan yang detail terhadap jamaahnya, maka apa yang terjadi? Kesalahpahaman sudah tidak akan ada lagi. Perlunya kita untuk menggarisbawahi salah paham, inilah yang akan menyebabkan menjadi al-fitnatu akbaru minal qatl. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari, apapun yang kita lakukan di bulan Syawal ini, setelah kita saling memaafkan, mari. Setelah nanti ada perayaan Lebaran Ketupat, mari kita gali semua ilmu-ilmu seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa memperkuat akidah kita, supaya kita bisa memperdalam akidah kita. Bagaimana sikap kita terhadap sesama, bagaimana sikap kita terhadap fakir miskin, bagaimana sikap kita terhadap mereka-mereka yang membutuhkan. Semua ini kita belajar ya di sini ini.
secara langsung kita praktek di dalam menguatkan iman kita. Ingat kuncinya iman. Al-imanu atu'minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syari. Komplit. Makanya menjadi hamba Allah yang benar-benar bisa istiqomah di dalam kita beribadah kepada Allah. Dibilang susah, susahnya minta ampun. Dibilang mudah, juga tidak bisa kita fokus dengan ibadah. Kemaksiatan, bisakah fokus? Fokusnya minta ampun dengan kemaksiatan. Sampai hilang akal, sampai hilang akal. Sampai mabuk-mabukan, sampai hancur-hancuran. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari komponen-komponen yang akan bisa membuat kita geram, komponen-komponen yang akan bisa membuat mereka umat muslim membedakan hanya karena perbedaan pendapat antara lebaran Idul Fitri dan lebaran ketupat. Mereka yang memudahkan dengan mengklaim hukum-hukum yang haram, buat suatu hal yang belum jelas kehalalannya, keharamannya. Ini yang penting, menjadi hamba Allah istiqomah. Jangan sampai kita mau diporak-porandakan dengan ego-ego mereka yang bertujuan ingin merongrong daripada Islam itu sendiri. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan diri kita menjadi hamba Allah yang senantiasa berzikir, zikron katsira wasabiqu bukratan wa asila. Senantiasa kita selalu berada di dalam kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan, jangan sampai maksiat ini masuk ke dalam kepala kita. Sehingga terjadilah suatu pembumbuman di dalam kepala kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kita migran, kita vertigo, kita kena sakit jantung, semua sumbernya dari pikiran kita. Maka di bulan Syawal ini kesempatan kita untuk bisa melepaskan hati kita dalam arti ikhlas, ridha, pasrah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kesempatan momen. Habis itu ditutup dengan lebaran ketupat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu. Itulah perbedaan-perbedaan yang bisa dianggap beda, namun kita tidak bisa mengklaim ini suatu hal yang salah. Yaitu perbedaan-perbedaan ketika kita menginginkan segala sesuatu yang Allah kadang-kadang belum ridhoi. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, maka akan terjadi suatu hal himpitan-himpitan yang kadang-kadang kita anggap ini menjadi suatu hal yang susah. Kepayahan yang kita miliki tidak ada henti-hentinya di dalam kita menggali ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kita memilih dan memilah makna daripada ajaran ini, mari kita kumpul bersama mereka orang yang soleh. Agar kenapa? Agar kita bisa ikut menjadi hamba Allah yang soleh. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Secara segala sesuatu apa yang kita lakukan tetap berpondasi dengan segala apa yang Allah perintahkan buat hambanya. Jangan sampai hiruk pikuknya mereka yang ahli maksiat, ahli pendusta, ahli yang banyak dosa akan menghancurkan iman-iman yang kita punya. Artinya kita tidak mempertahankan iman, malah kita ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Ngaji sudah tidak pernah lagi, ibadah sudah dicampakkan begitu saja, dan banyak sekali kejadian-kejadian ini. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhun nasi wal hijarah ala malaikatun hilatin sidatun la ya'sunallaha wa yaf'aluna ma yu'marun. Marilah
Apa yang kita lakukan jangan sampai terhipnotis segala sesuatu yang bisa merongrong kita dalam berbuat maksiat. Jauhkan diri kita dengan kemaksiatan yang ada. Mudah-mudahan satu ayat ini bermanfaat. Di dalam kita bisa membedakan antara Idul Fitri dan Lebaran Ketupat. Antara Lebaran yang asli dengan Lebaran Ketupat. Ini sama namun beda maknanya. Lebaran asli mereka kita saling bermaaf-maafkan. Lebaran daripada ketupat ini yang sudah 6 hari mengingatkan kita untuk beraktivitas kembali lagi seperti semula. Mudah-mudahan di tahun 2025 ini di bulan April kita semua majelis pencerahan bimbingan amalan usia doa Id lancar semua, lunas amanahnya, dan jangan bosan-bosan untuk bersedekah. Insal rizqo misodakoti, hendaknya kita mencari rezeki dengan cara bersedekah. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.